Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran tentang faktor penyebab kasus pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menggunakan media pembelajaran berupa tayangan video. Baik, Bu. Baik, sebelum tayangan video Ibu putar, silakan kalian membentuk 6 kelompok dengan masing-masing anggota kelompok terdiri dari 5 peserta didik. Pembentukan kelompok silakan berdasarkan urutan nomor presensi saja. Baik, Bu. Dan selama video ditayangkan, Ibu sarankan silakan kalian mencatat hal-hal yang ada di dalam tayangan video yang dirasa penting menurut kelompok kalian. Baik, Bu. Kebebasan demokratik yang pada hari-hari ini relatif bisa dinikmati masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan gerakan pro-demokrasi pada tahun 1998 dalam menumbangkan kekuasaan rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Namun, keberhasilan gerakan reformasi juga meninggalkan jejak duka bagi sejumlah orang yang harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai dalam proses perjuangan tersebut. Di antaranya, bagi sejumlah anggota keluarga mahasiswa yang tewas dalam peristiwa tragedi Semanggi I, tanggal 12 hingga 13 November 1998, dan tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1969. Kondisi ini membuat harapan dan masa depan pengungkapan kasus pelanggaran HAM dalam tragedi Semanggi dan kasus-kasus pelanggaran HAM lain masih buram. Saya pikir persoalan mendasar adalah persoalan politik ya, dan persoalan kekuasaan. Pak Presiden Jokowi misalnya dia nggak punya hutang masa lalu, dia orang baru, orang yang cukup kedepannya atau sekarang pun tidak punya hal yang bisa menjegal dia gitu dalam persoalan pelanggaran masa lalu. Persoalannya adalah di sekeliling beliau dan juga di sekeliling birokrasi hukum kita masih bercokol orang-orang lama, orang-orang Orde Baru yang memang punya indikasi kuat bahwa pelakunya adalah dari kelompok mereka. Jadi memang tantangan terbesar kita adalah bagaimana mendorong pemerintahan sekarang untuk membuka ini. Metro TV, knowledge to elevate. Baiklah anak-anak, setelah mengamati video yang telah Ibu tayangkan, selanjutnya silakan kalian melakukan diskusi bersama kelompok kalian untuk menganalisis faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam tragedi kasus penembakan Semanggi tersebut. Baik, Bu. Untuk memperkuat hasil analisis kalian mengenai faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus penembakan Semanggi ini, Ibu persilakan kepada kalian boleh mencari dan membaca informasi yang ada di dalam buku maupun artikel-artikel dari internet. Siap, Bu. Dan silakan hasil analisis diskusi kelompok kalian sajikan ke dalam lembar kerja yang telah Ibu sediakan. Lalu jangan lupa untuk menyertakan juga sumber referensi yang kelompok kalian jadikan rujukan. Selanjutnya, Ibu minta kepada kelompok yang Ibu panggil untuk maju ke depan untuk mempresentasikan laporan hasil analisis kelompoknya. Kelompok 5, silakan untuk maju ke depan. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai faktor penyebab terjadinya kasus penembakan Semanggi. Dan untuk kelompok lain, Ibu silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok presentator. Ibu buka kesempatan 2 pertanyaan saja. Saya, Bu, izin bertanya. Oke, baik, Vicky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikih dari perwakilan kelompok 1. Saya mau bertanya, mohon coba jelaskan bagaimana kondisi stabilitas politik pada waktu pemberontakan Semanggi. Itu, Bu, pertanyaan dari saya. Oke, silakan apakah ada masih yang ingin bertanya? Kesempatan untuk 1 pertanyaan lagi. Aurel? Saya kelompok 4, izin bertanya, menurut kelompok Ya. Anda,
faktor utama dari penyebab terjadinya penembakan Semanggi ini apa ya? Terima kasih. Baiklah, sudah terkumpul 2 pertanyaan. Silakan untuk kelompok presentator menjawab pertanyaan yang masuk, dimulai dari pertanyaan yang paling siap untuk dijawab. Izin jawab, Bu. Saya Muhammad Syahrul Kirom dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 terkait bagaimana kondisi politik pada waktu itu. Menurut kelompok kami, jika berbicara mengenai politik pada waktu itu dapat dikatakan tidak stabil. Hal ini dapat dilihat dari adanya praktik pemerintahan yang dinilai syarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang menjadikan pemerintah kehilangan legitimasi, sehingga hal tersebut yang menjadikan mahasiswa mengumpulkan aksi untuk mematahkan reformasi. Sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, jawaban yang bagus. Jadi, apakah untuk pertanyaan selanjutnya sudah ada jawaban dari kelompok 5? Jika sudah, bisa untuk menjawab pertanyaan dari Aurel. Izin jawab, Bu. Perwakilan Baik, dari Syahrul. kelompok 5. Izin jawab pertanyaan awal dari kelompok 4. Menurut kelompok kami, faktor penyebab utamanya adalah protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR, tidak adanya pengakuan pemerintahan B.J. Habibie, dan tidak percaya dengan para anggota DPR atau MPR Orde Baru. Disambut dengan adanya penembakan yang brutal oleh aparat ketika ribuan mahasiswa melakukan aksi di jalan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 5. Jawabannya sudah sangat bagus. Selanjutnya, silakan kumpulkan hasil analisis yang sudah kalian sajikan ke dalam lembar kerja tadi ke meja Ibu. Baik, Bu. Baiklah anak-anak, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.